Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat pagi Every Nation Church Manado. Mari saya jemput ke semua berdiri. Saudara boleh kasih salam samping kiri kanan, depan belakang, sebanyak mungkin yang bisa saudara kasih salam. Sambil mungkin saudara boleh agak maju ke depan, yang masih di belakang boleh maju. Kita penuhi kursi-kursi yang ada di depan. Jangan lupa kasih senyum dan berkati dia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Oke. Kita bersyukur, bersuka cita bersama-sama pagi hari ini. Sebab Tuhan yang menyertai kita sepanjang minggu. Apapun yang saudara lewati. Kita percaya Tuhan yang telah menolong kita. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia yang berperang ganti kita, amin. Apapun masalahmu, kita percaya Tuhan sudah tolong di hari-hari yang lalu. Dia pasti akan menolong kita di hari yang akan datang, amin. Kita bersyukur pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap pertolongan dan penyertaan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang telah menuntun kami melalui hari demi hari, Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan kami semua penuh kemenangan berada di tempat ini. Kami telah menang dan kami ada di tempat ini untuk bersorak bagi Engkau. Untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk kami puji, kami tinggikan. Kami mau bersorak, mengagungkan, memasyurkan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi-Mu pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Come on, team. Kita mau bersorak bagi Dia. Come on. Mari tepuk tangan bagi Tuhan.
battles. Sing it. Jehovah Nissi, fight your battles. Yes. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Nissi, fight your battles. Sing it. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, sing it. Jehovah Nissi, fight your battle. Dia yang berperang gantikan kita. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Dia yang menyembuhkan tubuh kita, setiap sakit kita. Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Call the name, let's call the name. Call the name, call the name. Jehovah, all our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Call the name, call the name, call the name. Jehovah, call the name. Jehovah, all our praise, all our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Jehovah Nissi, fight your battles. Yes. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battle. Yes, Dia yang berperang bagi kita. Jehovah Jireh, meet your need. Dia yang berikan semua yang kita butuhkan. Jehovah healer, Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battle. Mari jemaat Tuhan nyanyikan ini. Jehovah Jireh, ini adalah deklarasi kita bahwa Dia, Tuhan yang kita sembah, adalah segala-galanya bagi kita. Jehovah Shalom, be your peace. Sekali lagi, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battle. Yes. Jehovah Jireh, meet your need. Meet our need, Lord. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battle. Thank you, Lord. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Call the name, call the name. Mari kita panggil namanya. Dia Jehovah, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Call the name, yes. Call the name, Jehovah. Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Yes. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Engkau segala-galanya dalam hidup kami, Tuhan. Saat Engkau ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Tidak ada, Tuhan. Tidak ada yang kami khawatirkan di dalam hidup ini. Sebab Engkau segala-galanya. Engkau Jehovah Nissi, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, bahkan Jehovah Shalom bagi hidup kami, Tuhan. Kami sungguh bangga, Tuhan. Engkau memilih kami sebagai umat-Mu, sebagai kesayangan-Mu, Tuhan. Engkau mengasihi kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you.
setiap kebaikan, setiap kasih-Mu Tuhan bagi kami. Yang tak pernah berubah, kasih-Mu yang rela berkorban bagi kami. Thank you, begitu besar
Your love that's stronger, that's greater than anything. Thank you, Jesus. Kasih-Mu Tuhan yang tak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Kasih-Mu Tuhan yang terbesar, tak dapat kami sangkal Tuhan. Kami hidup hanya karena kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, deklarasikan Tuhan, bahwa kita hidup hanya karena kasih. Katakan terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu. Aku boleh ada karena Engkau saat ini. Tidak ada seperti Engkau Tuhan. Tidak ada kasih yang seperti Engkau. Undenied, unfailing, undefeated, unchanging, all in all, victorious is the love of Jesus.
All because of your love, Jesus. Constant through the season, closer than the air I breathe. Your love, your love. Biar kasih-Mu Tuhan Higher than memenuhi the kami. heavens, stronger than a thousand seas. Your love, constant through the season, closer than the air I breathe. How great, how strong, how awesome is our God. Kami mengagumi kasih-Mu Tuhan. In awe of the never failing love of Jesus. Hallelujah. Come on, let's give him praise for his name. Come on. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Karena kasih-Nya bagi kita. Thank you Lord, thank you Jesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, dengarkanlah nats firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 11 sampai yang ke-14 berkata, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dan inilah kebenarannya bagi kita. Bahwa betapa besar, bahwa betapa tinggi dan betapa dalam kasih Kristus bagi setiap kita. Bahkan kasih-Nya melampaui setiap pelanggaran kita. Bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat ditanggungnya. Di atas kayu salib, bukankah Kristus telah berkata, semuanya telah selesai. Oleh karena itu marilah kita datang pagi hari ini dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia-Nya untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Biar pagi hari ini ketika kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu, kami datang dengan hati yang terbuka dan kami mengerti bahwa betapa tinggi, betapa lebar dan betapa dalamnya kasih-Mu bagi kami. Kami mengerti sekarang bahwa kasih-Mu tidak pernah gagal bagi kami, sekalipun kami tidak setia dalam hidup kami. Ajarlah kami senantiasa untuk menaati Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu. Jemaat, mari kita menyatukan hati kita bersama-sama, kita berdoa untuk anak-anak kita pagi hari ini. Setiap mereka, saudara yang orang tua, saudara bisa berdoa dari tempat saudara dan bersepakat bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Kita berdoa untuk anak-anak kita pagi hari ini. Bapa, kami membawa setiap anak-anak kami ke hadapan Engkau. Seperti firman Engkau berkata bahwa semenjak mereka masih bayi, Engkau telah menaruh satu kekuatan di dalam diri mereka untuk membuka musuh. Oleh karena itu pagi hari ini kami berdoa, biar Engkau Tuhan yang terus memberkati mereka. Kami berdoa biar ada roh yang taat akan Engkau, roh yang mendengar akan firman-Mu. Bahkan ada roh yang mau mencintai akan firman Tuhan setiap hari. Kami berdoa dari hidup mereka, mereka memiliki kekuatan untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan mereka. Terima kasih, kami memberkati juga masa depan mereka. Kami percaya bahwa di dalam Kristus, bahwa masa depan mereka itu sungguh ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap orang tua mereka. Kami memberkati mereka hari ini. Kami katakan ada roh yang terbuka, bahkan ada hati yang mau belajar untuk mencintai Engkau dan mengasihi anak-anak mereka dengan benar. Berikan mereka hikmat untuk mereka membesarkan anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan.
Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk setiap guru-guru pagi hari ini yang akan mengajar. Tuhan, biar Engkau melimpahi mereka dengan hikmat-Mu. Berikan mereka kesegaran untuk mereka mengajar. Berikan mereka hati yang penuh belas kasihan untuk mengajar setiap anak-anak ini. Tuhan, terima kasih biar roh yang gagah perkasa itu ada di dalam diri mereka. Ada otoritas Allah di dalam setiap para guru-guru yang akan mengajar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan amin. Sekali lagi mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan terima kasih kepada tim musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat belajar kepada setiap anak-anak sekolah minggu. Mereka yang ada di toddlers, mulai dari umur 2 tahun, junior 4 tahun, dan di umur preteens, umur dari 8 sampai 13 tahun, ya. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagi kita semua, kurang kedengaran suaranya. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Oke, baik. Selamat datang di kebaktian Gereja Every Nation Manado. Mewakili gembala dan tim kepemimpinan, saya menyambut setiap saudara pada pagi hari ini. Nama saya Mary, saya volunteers dalam jemaat ini. Dan saudara-saudara, saat ini kita akan menghormati Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Jika saudara belum mendapatkan amplop persembahan, saudara dapat mengangkat tangan saudara dan Asyar akan melayani setiap saudara. Setiap pemberian saudara dapat diberikan secara tunai maupun non-tunai atau cashless melalui nomor rekening yang tertera di depan. Dan sambil saudara menyiapkan persembahan, saya akan membacakan nats persembahan pada pagi hari ini dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu bagi kami. Saat ini kami mau memberi. Ajarlah kami untuk memberi dengan hati yang rela. Dan bangkitkan iman percaya kami bahwa Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang akan memberi pada pagi hari ini. Mereka yang siswa, mereka yang mahasiswa, berkati studi dan orang tua mereka. Mereka yang bekerja, berkati pekerjaan mereka, dan mereka yang berusaha, Engkau memberkati usaha mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat memberi jemaat Tuhan. Dan sambil memberi, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman penting untuk sepanjang minggu ini dan di minggu-minggu yang akan datang. Yang pertama, saya mau mengingatkan kepada kita semua akan panggilan mengapa kita ada sebagai satu gereja, mengapa Every Nation ada. Nah, ini ada slide-nya di depan, mari kita baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Kita ada untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Itulah panggilan kita, saudara, dan inilah nilai-nilai inti kita. Yang pertama adalah Lordship atau ketuhanan Yesus Kristus. Karena kita menghargai ketaatan kepada Yesus Kristus. Yang kedua adalah evangelism atau penginjilan. Karena kita menghargai orang terhilang. Dan yang ketiga adalah discipleship atau pemuritan. Karena kita menghargai pertumbuhan rohani setiap orang. Dan yang keempat adalah leadership atau kepemimpinan. Karena kita menghargai pengembangan kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah family atau keluarga. Karena kita menghargai hubungan jangka panjang, ya. Kita menghargai hubungan jangka panjang satu sama lain di tempat ini. Dan baik, informasi yang pertama adalah informasi mengenai life group.
Kami terus mendorong setiap saudara untuk terlibat dan terus terhubung dengan live group, yaitu kelompok pemuritan yang akan menolong setiap saudara untuk terus bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Ya, jadi pastikan setiap kita yang ada di tempat ini, yang hadir pagi hari ini, saudara bisa tergabung di dalam live group. Dan jika saudara belum menjadi bagian dalam live group yang ada, saudara bisa menghubungi Bapak Calvin Kaunang, bagian Departemen Pemuritan atau staf gereja. Dan informasi pertemuan live group, saudara akan di follow up oleh masing-masing pemimpin live group di masing-masing wilayah. Yang kedua adalah pertemuan doa online. Mengajak setiap saudara, tidak henti-hentinya saudara, mengajak setiap kita untuk terlibat dalam pertemuan doa mingguan secara online. Untuk wilayah Manado dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7:30 via Zoom, dan untuk wilayah Minahasa Utara pada hari Senin pada pukul 7:30. Ya, sekali lagi untuk wilayah Manado pada pukul 7 malam melalui via Zoom. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ini surprise. Ya, Every Nation Manado akan mendapatkan kunjungan pelayanan dari Pastor Yesi Karawan dan Ibu Neni pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 14 Maret, di mana Pastor Yesi dan Ibu Neni beserta keluarga akan melakukan kunjungan pelayanan bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan ada beberapa hal yang akan kita lakukan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Yang pertama adalah prophetic training, ya. Jadi pengajaran untuk pelayanan doa dan nubuatan. Pengajaran ini akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Maret jam 6:30 malam. Dan kegiatan ini dibuka bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang ingin belajar maupun yang mau mengembangkan pelayanan ya karunia doa nubuatan, ya. Kenapa saudara? Pelayanan doa dan nubuatan ini akan sangat penting dan akan menolong setiap kita ketika kita melayani orang-orang baru, ya. Dan yang kedua adalah seminar keluarga, mengajak kepada seluruh pasangan suami istri maupun single profesional yang ready to mingle, ya, yang siap untuk menikah, untuk dapat bergabung dalam seminar keluarga dengan tema cara mendidik anak. Ya, dilaksanakan pada hari Senin 11 Maret jam 5:30 sore. Ya, saya kasih catatan, hari Senin ini adalah hari libur. Ya, hari libur bukan hari kerja. Jadi pastikan Bapak Ibu mari datang, ya, yang single mari datang. Ya, bukan hanya untuk mereka yang sudah menikah, tapi bagi saudara yang akan siap menikah. Kita perlu diajar, kita perlu diperlengkapi, ya. Baik. Yang terakhir adalah saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Semuanya mukanya tegang lagi, tunggu apa ini. Oke, baik. Demikian pengumuman kita untuk sepanjang minggu ini, dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita sambut Bapak Bercem Marlon Mantiri yang akan berkhotbah pada pagi hari ini. Thank you, Miss Mary. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat hari kenikmatan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Karena walaupun kita orang-orang biasa, Tuhan kita luar biasa, amin. Dialah yang menjadi faktor utama mengapa kita menjadi luar biasa. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan dan Roh yang tinggal dalam kita, amin. Pertama-tama saya mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pastor Leopold, Bu Lenda, Pastor Rivo, dan teman-teman tim kepemimpinan buat kesempatan bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini saudara diberkati dengan firman Tuhan. Saudara pulang membawa berkat Tuhan, amin. Saudara datang dan pulang menjadi pribadi yang berbeda karena ada firman Tuhan yang ada dalam hati dan pikiran saudara, amin. Firman Tuhan berkata bahwa
Ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu akan masuk dalam pikiran kita, hati kita, dan firman Tuhan yang akan membebaskan kita. Amin. Pagi hari ini kita akan meneruskan seri khotbah Love Different. Love different. Kasih yang berbeda. Di minggu pertama kita sama-sama belajar dari Pastor Leopold tentang love God. Apakah kasih yang tertinggi itu? Kasih yang tertinggi bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Karena kasih itu berasal dari Tuhan. Ketika kita mengasihi tanpa kita terhubung dengan sumber kasih itu sendiri, kasih yang kita berikan kepada orang lain bukanlah kasih yang sesungguhnya. Love God. Minggu kedua kita belajar tentang love at the first sight. Cinta pada pandangan pertama, kasih pada pandangan pertama. Bahwa sebenarnya manusia perlu menguji kasih itu. Amin. Kita perlu menguji cinta itu. Amin. Dan di sisi lain kita belajar bahwa love at the first sight sebenarnya itu bagaimana Tuhan yang pada waktu Dia melihat kita pertama kali, saat kita dikandung dari rahim ibu kita, saat sel telur dan sel sperma itu bersatu menjadi embrio dalam tubuh ibu kita, Tuhan melihat kita, Tuhan jatuh cinta kepada kita, dan Tuhan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan di dalam Dia. Itulah cinta pada pandangan pertama. Bagaimana Tuhan yang mengasihi kita apa adanya kita. Dia tahu bahwa kita akan berdosa, Dia tahu bahwa kita akan mengkhianati Dia. Tapi Dia tetap mengasihi kita, Dia tetap menyertai kita. Bahkan Dia menggerakkan segala sesuatu untuk membuat kita dekat dengan Dia. Amin. Itulah kasih Tuhan. Love at the first sight yang berasal daripada Tuhan. Dan minggu lalu kita belajar dari Pak Calvin bagaimana follow your heart. Dunia berkata bahwa ikutilah kata hatimu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Hati itu penuh dengan kejahatan dan kelicikan. Kita perlu menjaga hati kita. Kita tidak bisa bersandar kepada hati kita, tapi kita perlu bersandar kepada Tuhan yang sanggup mengisi hati kita dengan kebenaran, dan kita akan menghidupi kehidupan sesuai dengan kebenaran yang diisi oleh Tuhan itu sendiri. Amin. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan seri Love Different sekaligus menutup seri ini, saudara. Doa saya pagi hari ini kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kita betul-betul mengerti mengenai kasih yang berbeda yang disediakan oleh Tuhan. Love is blind. Dan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Saya undang kita bagi berdiri. Saudara bisa membuka Alkitab saudara atau aplikasi Alkitab di gawai saudara. Saya memiliki teks juga di depan. Roma 12 ayat 9, 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Berikutnya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang yang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan.
Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu memumpukan bara api di atas kepalanya. Terakhir, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami baca bersama. Saat ini kami akan merenungkan bersama firman-Mu Tuhan. Engkau tolong kami, Engkau buka mata hati kami Tuhan. Agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah terang bagi kehidupan kami. Sehingga kami dapat menerima firman-Mu, kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami dapat menghidupi kehidupan dari kemenangan kepada kemenangan oleh karena firman-Mu yang ada dalam kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Love is blind. Cinta itu buta. Suatu quotes yang terkenal. Karena sudah bertahan sekitar ratusan tahun. Dari tahun 1600. Quotes ini next slide please. Quotes ini diambil dari William Shakespeare. Seorang penulis terkenal. Sastrawan terkenal. Yang sampai sekarang orang pasti ingat nama William Shakespeare ini. Karya-karyanya luar biasa. Salah satunya Romeo and Juliet. Saudara, William Shakespeare menulis skrip ini di salah satu drama puisi yang berjudul The Merchant of Venice. Oke, di situ diceritakan bagaimana ada anak seorang saudagar Yahudi. Ada seorang saudagar Yahudi yang tinggal di Italia. Saudara ini mempunyai anak perempuan namanya Jessica. Ada yang nama Jessica di sini? Jessica ini seorang Yahudi dan dia jatuh cinta kepada seorang Kristen non-Yahudi. Saudara, kalau saudara menonton film ini, diceritakan bagaimana pada waktu itu orang Yahudi itu dikucilkan di lingkungan orang-orang Italia. Bahkan mereka harus memakai topi yang berwarna merah. Untuk membedakan bahwa iya ini orang Yahudi. Mereka tinggal di satu kawasan tersendiri, tidak bisa bersama-sama dengan orang Kristen Italia. Dan Jessica, anak perempuan dari saudagar Yahudi ini jatuh cinta kepada seorang Kristen Italia. Namanya Lorenzo. Bukan Ferguson, Lorenzo. Dan saudara kan ini hubungan terlarang. Tetapi karena saking cintanya Jessica ini kepada Lorenzo, dia rela untuk kawin lari dengan Lorenzo. Cara larinya unik saudara. Jadi dia lompat dari jendela dan dia menyamar menjadi seorang pemenggang obor. Jadi harus laki-laki. Jadi dia pakai kumis, perempuan ini memakai kumis dan dia lari bersama kekasihnya Lorenzo. Dan di adegan itu dikatakan bahwa love is blind. Lorenzo, love is blind. Cinta itu buta. Lovers cannot see the pretty follies that themselves commit. Orang yang jatuh cinta tidak bisa melihat kebodohan yang indah yang mereka lakukan. Itulah yang dilakukan oleh Jessica ini karena dia mencintai Lorenzo. Love is blind. Dan judul khotbah pagi ini Love is blind. Nah, love is blind seperti apa yang akan kita pelajari pagi hari ini, saudara? Saudara di Roma 12 ayat 9 sampai 21 yang telah kita baca bersama terdiri dari dua bagian besar, saudara. Ada bagian pertama ayat 9 sampai ayat 14. Di situ Rasul Paulus menasehati orang-orang Kristen di Roma. Mengapa mereka perlu dinasihati oleh Rasul Paulus, saudara? Karena ada perbedaan antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Orang Kristen Roma. Jadi ada dua kubu di situ. Mereka sama-sama percaya Yesus, tetapi sama-sama menganggap dirinya benar. Orang Yahudi berkata, kamilah bangsa yang terpilih, kalian ini cuma menempel, mendapatkan cipratan kasih karunia dari Tuhan. Jadi kami lebih tinggi derajatnya daripada kalian. Sedangkan orang-orang Kristen di Roma waktu itu menganggap diri mereka pandai. Kami ini orang-orang yang berpendidikan. Kalian itu lebih rendah daripada kami. Jadi dua kubu ini saling bersaing.
Sehingga walaupun mereka mungkin beribadah bersama, tetapi mereka tidak sama-sama saling mengasihi. Jadi pastikan saudara yang datang tempat ini tidak ada yang clash-clash di antara kita, amin. Kalau ada, mari kita selesaikan. Inilah yang terjadi kepada orang Kristen di Roma. Orang Kristen Yahudi, orang Kristen Roma. Dan Paulus menasihati mereka untuk ini, saudara. Hendaklah kamu kasih itu, jangan pura-pura. Ngoni beribadah sama-sama, jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sampai di ayat yang ke-14 ini nasihat semuanya tentang bagaimana menjadi orang Kristen dalam satu gereja. Dalam satu komunitas orang-orang yang dipisahkan dari gelap kepada terang. Bagaimana mereka menghidupi kasih yang sejati. Yang kalau saudara baca di Roma 12 ayat 1 sampai 8 itu nyata di sana bawah. Sebab oleh karena rahmat Tuhan dikatakan ayat 1. Oleh karena rahmat Tuhan persembahkanlah tubuhmu. Kasih itu bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang telah mempersembahkan tubuhnya bagi kita. Amin. Yesus mati bagi kita. Itulah dasar kita mengasihi. Dasar kita mengasihi bukan karena orang baik kepada kita, tapi karena Tuhan telah mengasihi kita. Inilah yang dinasihati oleh Rasul Paulus kepada gereja di Roma. Kasihmu jangan pura-pura. Harus asli. Dan di ayat 16 sampai yang ke-21 itu berbicara bagaimana gereja harus menjadi saksi di dunia luar. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di luar. Orang-orang yang mungkin belum percaya. Mungkin orang-orang Kristen tapi belum sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Jelas itu sana saudara. Bersukacitalah dengan yang bersukacita, orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Sampai 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, dunia ini selalu akan berusaha untuk menekan kita. Amen. Membuat kita menjadi tidak enak. Pada akhirnya kita, karena kita manusia masih daging, saudara, kita akan berusaha, ketika kita disakiti, kita akan normal untuk kita menyakiti orang lain. Amen. Respon yang benar bagaimana kita melihat dunia di luar sana yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Ayat 15 sampai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Dan next slide please. Ayat utama kita ini saudara, ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Next. Kasih. Saudara, kata kasih yang ditulis di ayat ini saudara, berarti agape. Kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang murni, kasih yang memberi tanpa mengharapkan sesuatu. Itulah kasih Tuhan bagi kita. Dasar dari kita mengasihi haruslah kasih agape ini, saudara. Dan yang kedua, kasih itu jangan pura-pura. Kata pura-pura di sini ditulis tanpa topeng. Saudara, Paulus memakai kata ini tanpa topeng karena pada waktu zamannya mereka, masa Rasul Paulus ada, kalau sekarang kita nonton film di bioskop, nonton XX1, CGV, tapi pada waktu itu mereka nonton semacam opera seperti itu, dan orang yang tampil, aktor yang tampil di depan di opera itu biasanya memakai topeng. Ketika ekspresi gembira akan memakai topeng gembira, ketika dia sedih memakai topeng sedih, walaupun yang di dalam belum tentu sama dengan yang di luar. Nah, Paulus menggunakan kata ini tanpa topeng, jangan pura-pura. Kalau kasih-kasih, yang ada dalam itu harus sesuai dengan apa yang di luar. Amin. Tanpa topeng, kalau kita mengasihi orang lain, pastikan bahwa hatimu selaras dengan perkataan dan wajahmu. Amin. Dan kalau itu tidak selaras, saudara bisa mengecek kembali hati saudara. Amin. Kalau kita kurang kasih berarti ada yang salah dengan hati kita. Dan kita perlu terhubung dengan sumber kasih itu sendiri, itu Tuhan. Amin.
Karena kita tidak bisa menghasilkan kasih, saudara. Itu kebenarannya. Manusia tidak bisa menghasilkan kasih. Kasih agape tadi, saudara. Di luar Tuhan tidak akan ada kasih agape. Yang ada kasih karena hubungan saudara, kasih filia, kasih karena hubungan kekerabatan, storge, kasih karena suami istri, eros. Dan bukan kasih yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Kasih itu harus berasal daripada Tuhan. Dan kasih itu tidak boleh pura-pura. Dan yang berikutnya dikatakan bahwa jauhilah yang jahat. Saudara, kata jauhi itu kata aslinya, bahasa aslinya berkata bencilah yang jahat. Kita betul-betul harus membenci yang jahat. Kita tidak bisa berteman dengan itu. Boleh kok, cuma sedikit. No. Paulus dengan jelas bukan menasehati jemaat di Roma, tetapi memerintahkan mereka. Jauhilah yang jahat. Bencilah yang jahat. Jangan mendekatkan diri kepada yang jahat. Di bagian terakhir dikatakan, lakukanlah yang baik, saudara. Kata lakukan itu berarti melekat, cemented, menempel, dicor. Saudara. Satu yang dicor itu tidak akan mudah untuk dipisahkan, amin. Yang tukang bangunan kalau sudah dicor, tes jo, mesti ancor tuh. Yang sudah dicor itu dia. Nak mau tak bisa, susah. Paling ancor-ancor tangan ini, mesti mau menghancurkan itu. Kan Nick yang tahu mungkin, Pak Nicole yang tahu tentang cor-coran. Berapa tipe komposisi itu, semen dan pasir dan batu dan segala sebagainya. Melekat, hati kita itu harus melekat dengan kebaikan. Siapa itu kebaikan? Kasih itu sendiri. Agape itu sendiri, itu Tuhan. Amin. Hendaklah kasih itu berasal daripada Tuhan. Agape itu berasal daripada Tuhan. Jangan pura-pura, jangan ada topeng. Bencilah setiap kejahatan. Artinya jangan kompromi, saudara. Karena mata mangkok boleh. Jauhilah yang jahat dan melekatlah kepada apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Poin pertama yang kita mungkin bisa belajar pagi hari ini bahwa kasih tidak dapat dipisahkan dari Allah. Karena Allah adalah kasih itu sendiri. Saudara, kalau kita berkata bahwa kita mengasihi, kita perlu hidup di dalam kasih itu sendiri. Amin. Kita tidak bisa menghasilkan kasih. Sama seperti hewan dan manusia tidak bisa menghasilkan makanan. Yang bisa menghasilkan makanan adalah tumbuhan. Tumbuhan hijau yang bisa berfotosintesis. Menghasilkan makanan. Akhirnya kita bisa makan buah rambutan, durian, bisa makan nasi, bisa makan duku. 10.000 1 kilo di jalan. Karena apa? Karena ada fotosintesis. Amin. Karena ada produksi di situ. Makanya dikatakan tumbuhan hijau adalah produsen. Sedangkan hewan dan manusia hanya bisa menjadi konsumen, hanya bisa mengecap apa yang dihasilkan. Seperti itulah saya dan saudara. Amen. Kita tidak bisa menghasilkan kasih dalam hidup kita. Karena hanya Tuhan produsen kasih. Kita adalah konsumen. Dan supaya kita bisa dikecap oleh orang lain, kita harus mengambil kasih itu. Kita harus melekat kepada kasih itu. Kita harus melekat, cemented. Amen. Kita tidak bisa menjauhkan diri kita daripada Tuhan yang adalah kasih itu. 1 Yohanes 4:8 berkata bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kasih tidak bisa dipisahkan dari Allah. Kasih tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Karena mustahil bagi kita untuk hidup dalam kasih tanpa kita hidup dalam Tuhan. Tanpa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Mustahil bagi kita untuk mengasihi istri kita, suami kita, anak-anak kita.
tetangga kita, teman-teman kita di kampus, di sekolah. It's impossible for us to love without the love of God. Poin yang kedua yang kita bisa belajar bahwa kasih selalu berpegang kepada kebenaran. Kasih selalu melekat kepada kebenaran. Dan tidak berkompromi dengan ketidakbenaran. Love is blind. Orang yang mengasihi akan menjadi bodoh dan berkompromi. Tadi Jessica sudah dilarang jangan berhubungan dengan orang non-Yahudi. Tapi karena cinta akhirnya jadi buta. Pepatah Jawa katakan bahwa jatuh cinta itu membuat gula Jawa rasa coklat. Yang lebih ekstrim lagi, tai ayam coklat. Kita tidak bisa melihat keburukan, hanya wah dia luar biasa, dia begini, dia ganteng, dia cantik, dia baik. Akhirnya mau kita berkompromi dengan dosa. Ada apa-apa kok. Karena kita mengasihi dia, ada apa-apa. Menjadi tidak murni karena kita berkompromi. Tapi kebenaran adalah kasih selalu melekat, cemented kepada kebenaran. Dia tidak bisa dipisahkan dari kebenaran. Karena kebenaran adalah kasih itu sendiri. Yesus berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ialah kebenaran itu, saudara. Saudara ingin mengasihi orang lain. Mengasihi Tuhan. Kasihnya berasal daripada Tuhan. Kita harus berpegang pada kebenaran itu sendiri. Dan akhirnya kita bisa mengatakan tidak kepada ketidakbenaran. Kita mengatakan tidak bukan karena kita membenci, tapi justru karena kita mengasihi. Bro, so salah setengah anak. Nah benar itu. Itu karena kita sayang pangana. Jangan bikin ini, jangan bikin itu. Satu Korintus 13 ayat 6 berkata bahwa ia kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kita bersuka cita karena kebenaran yang ada dalam Tuhan. Tempat di mana kita melekatkan hati kita setiap hari. Amen. Dan poin yang ketiga yang kita bisa belajar pagi hari ini. Kasih itu berfokus pada kebutuhan. Kebutuhan orang lain, bukan kebutuhan kita. Karena naluri manusia ketika dia berhubungan orang lain, apa yang kita boleh dapat dari dia, Kang? Kalau kita berteman dengan dia, apa keuntungannya? Kalau kita ikut komunitas ini, apa keuntungannya? Kalau kita ikut Every Nation Campus, what is my benefit? Apa yang menguntungkan buat saya? Tapi kebenarannya bahwa kasih itu berfokus pada kebutuhan. Apa yang bisa kita berikan. Dan kita bertindak berdasarkan kebutuhan tersebut. Ketika kita melihat saudara kita berkekurangan, kita akan menolong dia. 1 Yohanes 13 ayat 17 berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kasih itu digerakkan oleh karena belas kasihan. Kita belajar bagaimana Yesus ketika dia melayani selama 3 tahun. 3,5 tahun dia melayani. Ia selalu digerakkan oleh belas kasihan. Alkitab menulis, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan, maka ia menyembuhkan. Tergeraklah Yesus oleh karena belas kasihan, maka ia menyembuhkan, menolong, mendoakan, memberkati. Sehingga pada akhirnya, ketika kita menyadari bahwa Allah adalah kasih, kita tidak bisa terpisah dari kasih itu sendiri. Kita belajar bahwa kasih itu selalu berpegang pada kebenaran.
Dan tidak kompromi karena ketidakbenaran. Kita tidak berkompromi atas ketidakbenaran. Dan kita belajar bahwa kasih itu berfokus pada kebutuhan orang lain. Jadi kita bukanlah objek. Amen. Orang lain adalah objek. Karena kita telah terlebih dahulu menjadi objek kasihnya Tuhan. Sehingga orang lain akan menjadi objek kasih yang setelah kita terima dari Tuhan untuk kita salurkan. Dan bagaimana kita meresponi akan kasih Tuhan? Pertama yang kita lakukan sebagai orang percaya bahwa marilah kita melihat kepada salib. Salib Kristus adalah bukti kasih yang terbesar. Amin. Di salib Kristus kita belajar bahwa pertama, Yesus telah mati untuk dosa kita. Kita dibebaskan dari dosa. Dan bukan hanya itu saudara. Kita bukan hanya dibebaskan dari dosa. Tetapi yang kedua, bahwa kita diberikan jalan untuk berhubung dengan Tuhan. Karena kalau salib hanya untuk membebaskan kita dari dosa. Dan tidak menghubungkan kita dengan Tuhan Allah. Maka sia-sialah kematian Kristus. Tapi Kristus telah mati bagi kita, menebus setiap dosa dan pelanggaran kita, kelemahan kita. Supaya kita bisa terhubung dengan Allah yang adalah kasih. Amin. Fokus kepada salib Kristus setiap hari dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, berjalan di dalam Roh. Mari kita sungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dia adalah Allah. Amin. Roh Kudus bukan hanya sekedar kekuatan yang kita perlukan ketika kita dalam kesesakan. No. Roh Kudus adalah sama derajatnya dengan Allah Bapa, Yesus Kristus. Sama. Dia adalah Tuhan. Dan kabar baiknya, Roh Kudus itu omnipresent. Dia ada di mana saja, amin. Ketika kita beribadah tempat ini, dia ada di sini. Tetapi di saat yang sama, dia ada di luar sana, saudara. Dia akan ada saat saudara di kampus. Dia akan ada saudara di tempat kos saudara. Di rumah saudara, di tempat kerja saudara. Dimanapun saudara berada. Dia ada di sana. Dan dia rindu berjalan bersama saudara. Dia rindu berbicara dengan saudara. Bukalah hatimu. Izinkan dia berbicara. Nah, saya percaya ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh itu telah tinggal dalam saudara. Dia rindu untuk berinteraksi dengan saudara. Dan ketika kita berjalan bersama Roh Tuhan setiap hari, saya percaya bahwa kita akan menjadi saluran dari love different yang daripada Tuhan. Fokus pada salib Kristus, berjalan dalam Roh. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan, merendahkan hati. Air itu selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Amen. Dari danau Tondano, sungai itu mengalir ke tempat yang rendah. Bermuara di Kuala Jengki. Kalau Kuala Jengki lebih tinggi, nah mungkin air itu mengalir sampai di situ. Demikian juga dengan kasih. Kasih itu akan mengalir ketika kita saling merendahkan hati kita. Amin. Ketika kita pertama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku butuh kasih Engkau. Kasih itu mengalir di hati saudara. Dan ketika orang lain melakukan sesuatu yang menyakiti hati saudara, saudara akan merendahkan hati saudara. Dan kasih itu akan mengalir ke hati saudara. Sehingga saudara bisa mengampuni orang lain. Saudara bisa mengampuni istri saudara, suami saudara, orang tua, anak saudara, teman kampus, dimanapun saudara berada. Ketika saudara merendahkan hati, ketika kita sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kasihnya akan memenuhi hati kita. Itu akan mengalir, membasahi orang lain. Dan dunia akan melihat bahwa Kristus hidup dalam kita. Amin. Love is blind.
Love is blind, sebenarnya kasih Kristus bagi kita. Karena dia tidak pernah melihat kesalahan saudara, dosa saudara, kelemahan saudara. Justru karena itu dia mati bagi saudara. Itulah yang buta yang dilihat oleh manusia. Kasih Tuhan itu tidak melihat itu. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dia yang tidak pura-pura untuk mengasihi kita. Dia mati bagi kita. Karena dia mengasihi kita tanpa topeng. Untuk apa saudara? Untuk menjauhkan kita dari yang jahat. Sehingga kita bisa melekat kepada kebaikan. Asal daripadanya. Love different adalah kasih Tuhan yang berbeda. Mari kita sama-sama melekat kepada kasih yang berbeda itu. Yaitu kasih Yesus. Kasih yang tidak pura-pura. Kasih yang menjauhkan kita daripada yang jahat. Dan melekatkan kita kepada yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat 1 bulan ini Tuhan. Kami telah sama-sama belajar tentang kasih yang berbeda. Yaitu kasih Engkau. Kasih yang murni. Kasih yang tidak pernah menuntut balas. Tolong kami Tuhan. Agar kami dapat hidup di dalam kasih-Mu. Di dalam kasih yang berbeda itu. Tolong kami Tuhan. Dalam hari-hari kami. Untuk kami dapat terus berfokus kepada salib Engkau. Salib yang membebaskan kami dari dosa. Dan salib yang memulihkan hubungan kami dengan Bapa. Dan Roh Kudus, pagi hari ini kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Kami memberikan ruang bagi Engkau untuk tinggal dalam kami, sehingga kami bisa berjalan bersama dengan-Mu setiap hari, setiap waktu, dimanapun kami berada. Di rumah kami, di tempat kerja kami, di kampus, dimanapun kami berada. Roh Kudus, biar kami selalu bergantung kepada Engkau. Berikan kami kepekaan untuk mendengarkan suara-Mu. Dan berikan kami ketaatan untuk menaati Engkau yang berbicara dalam kami. Dan tolong kami Tuhan, untuk saling merendahkan hati kami. Sebagai keluarga, sebagai gereja, Tuhan, kami merendahkan hati satu dengan yang lain. Kami saling mengasihi dengan kasih yang berasal daripada Engkau Tuhan. Tuhan, aku berdoa biar pemulihan Engkau terjadi pagi hari ini Tuhan. Oleh karena Roh-Mu yang bekerja dalam masing-masing kami dan dalam gereja ini. Kami percaya Tuhan, bahwa kami akan menjadi duta-duta Engkau Tuhan, yang membawa kasih yang berbeda Tuhan di sekeliling kami, dimanapun kami berada. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami bersekolah, kami kuliah Tuhan, itulah tempat kami diutus untuk membawa kasih yang berbeda daripada Engkau Tuhan. Ketika kami bekerja Tuhan, di kantor kami, di tempat usaha kami Tuhan, kami menjadi duta kasih Engkau Tuhan. Sehingga dunia dapat melihat bahwa kami hidup oleh karena kasih Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, Engkau penuhi setiap hati kami Tuhan, dan kasih Engkau Tuhan dari tempat yang tinggi Tuhan. Sehingga
sehingga hidup kami dapat sungguh-sungguh memancarkan kasih Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyembah Tuhan bersama jemaat. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita menyembah Tuhan. Tebus
kasih Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu. Aku berdoa Tuhan, selama 1 bulan ini kami berbicara tentang kasih yang berbeda. Aku berdoa Tuhan, setiap seri, setiap hari Minggu Tuhan, disampaikan tentang kasih-Mu Tuhan. Engkau memberi kami kekuatan, pengertian untuk memahami kasih-Mu Tuhan. Betapa tinggi, dalam, lebar, dan panjangnya kasih-Mu Tuhan. Berilah kami pengertian sehingga kami memahami akan kasih-Mu, sehingga kasih akan hidup dan membuat kami tidak mudah goyah Tuhan, tidak mudah diombang-ambingkan Tuhan tentang pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Di dalam setiap situasi engkau, jaminan Tuhan bahwa Ia memegang engkau dengan tangan kanan yang gagah perkasa, tangan kanan yang kuat, sehingga engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupanmu. Engkau akan mempraktekkan akan kasih Tuhan, hingga kasih itu akan berdampak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab kami percaya Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau jaminan kami, dan Engkau sendiri akan membuat pekerjaan kami akan berhasil. Engkau akan membuat usaha kami akan berhasil. Engkau akan membuat rumah tangga akan makin kuat Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang memegang kami, Engkau Tuhan yang menyertai kami. Dan terimalah itu di dalam nama Yesus. Engkau akan berhasil pada waktu engkau studi. Di dalam nama Yesus, Allah Immanuel menyertai engkau. Allah Immanuel menjaga dan melindungi dan memberkati akan kehidupanmu. Dan percayalah itu, Dia menyertai engkau. Di dalam nama Yesus. Amin.